Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa, di video kali ini saya ingin menginformasikan lagi atau berbagi pengalaman ya tentang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, di sini saya mempunyai tagihan teman-teman ya di aplikasi Pinjam Yuk itu sekitar 5 hari telat. Nah, seperti apa resikonya? Karena aplikasi ini masih baru teman-teman ya, masih sekitar 5 harian nggak dibayar. Oke, buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Agar apa? Agar kalian nggak gagal paham. Banyak teman-teman yang nonton video tapi masih gagal paham ya, masih komen, "Bang, ini gimana? Berapa?" Ya. Makanya nonton video jangan di-skip biar kalian tidak gagal paham. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas aplikasi Pinjam Yuk. Oke, di sini teman-teman ya, buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi Pinjam Yuk ini aplikasi pinjaman online yang sudah legal, tapi bukan ilegal ya, legal ya. Seperti itu teman-teman ya, buat teman-teman yang masih belum tahu, aplikasi Pinjam Yuk ini legal. Oke. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman ya. Agar teman-teman yang telat bayar, gagal bayar itu tidak terlalu panik ataupun ketakutan yang berlebihan seperti itu. Nah, di sini teman-teman, di sini ada tagihan 8.175.000 sekian-sekian. Bayar lunas. Nah, misalkan mau dibayar lunas itu 8.175.000. Oke, kita coba buka seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya, seperti biasa pinjaman berapapun kalau di aplikasi Pinjam Yuk ini ada 3 cicilan. Cicilan yang pertama itu tanggal 21 Juli 2024. Ini sudah lewat sekitar berapa? 5 hari atau 6 hari lihat ya. 5 hari teman-teman ya keterlambatan itu 5.800 sekian-sekian. Itu sudah telat. Yang kedua masih belum, yang ketiga masih belum. Nah, ini masih baru banget teman-teman. Ya, masih cuman 1 minggu kurang nggak dibayar ini. Nah, resikonya seperti apa, Bang? Resikonya ya seperti biasa kalau kita telat ya pastinya setiap hari di WA. Contohnya seperti ini di WA, di telepon ya. Bahkan kalau teman-teman takut ya biasanya kalau teman-teman takut kayak ada yang WA, ada yang nagih itu memblokir kayak gitu biasanya semakin ditakut-takuti. Itulah pinjol. Makanya sering saya infokan buat teman-teman, misalkan kalian telat bayar, resikonya itu diteror. Ya, misalkan teman-teman takut ada yang WA, soalnya kalau kita telat bayar itu di aplikasi contohnya Pinjam Yuk ini, telat 1 hari atau masih belum telat, kalian sudah banyak yang WA kalian. Bahkan 1 hari bisa sampai 5 bahkan 10 nomor. Ya, nomor yang beda-beda itu akan masuk ke kalian WA, telepon WA. Nah, misalkan kalian panik, kemudian blokir itu semakin ditakut-takuti loh teman-teman. Nah, itulah pinjol. Jadi pinjol itu apa ya, menghancurkan mental kalian seperti itu. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah takut sih, bahkan kalau saya pribadi ada yang neror kayak gitu semakin saya kerjain. Ya, kenapa saya kerjain? Iya, karena saya nggak pernah takut, nggak pernah panik, itu cuman gertak-gertak aja, nakut-nakuti. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, jangan kalian blokir, itu saran saya, mending kalian ganti nomor, itu aja sih. Apakah data kita disebar, Bang? Ya itu kalau pinjol itu sebenarnya ya teman-teman, kalau saya banyak masukan dari teman-teman subscriber yang sering sharing langsung ke WA saya, itu meskipun pinjol legal itu ada sih yang sebar data itu ada. Kayak Aku Laku gitu dan lainnya itu banyak gitu loh. Makanya saya selalu tahu gitu loh, karena subscriber saya langsung WA ke saya, "Bang, saya disebar." Kalau teman-teman memang disebar ya, misalkan telat, ya mending kalau dari saya pribadi ya kalian galbay aja, ngapain disebarkan seperti itu. Memang pinjol itu nggak mau tahu alasan apapun misalkan kalian telat bayar, meskipun kalian janji 2 hari lagi, 1 minggu lagi, nggak mau tahu, tetap aja kalian diteror.
Makanya kalau kalian takut semakin ditakut-takuti. Kalau saya pribadi nggak pernah takut, bahkan saya kerjain. Malah dia yang capek, saya telepon dia. Nah seperti itu. Teleponnya gimana Bang ya? Saya bilang, "Ngapain ngancam terus Pak? Ngapain neror terus? Saya nggak takut. Kalau Bapak mau datang ke rumah silahkan saya tunggu," kayak gitu. Nah, dia capek sendiri, DC-nya capek sendiri. Wah orang ini meskipun diteror, apa nggak pernah takut, nggak pernah panik. Akhirnya dia yang nyerah seperti itu. Makanya kalau kalian lihat video-video saya, sering saya telepon DC pinjol yang sering neror itu takut dia. Bahkan 1 minggu saya telat itu sudah nggak ada WA, telepon nggak ada, kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang nggak apa, yang saat ini telat bayar, kalian harus kuat mental. Itu aja sih saran saya. Ini lumayan besar loh teman-teman, 8 juta sampai sekarang. Apakah aman Bang? Aman. Tapi kalau kondar pasti dihubungi. Sebar data enggak. Ya. Apakah ada DC lapangannya untuk aplikasi pinjam yuk? Kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya itu banyak pinjam yuk yang nggak dibayar, bahkan ada yang 11 juta, 5 juta itu aman nggak didatangi. Ya, kalau aplikasi ini masih belum ya, masih belum tahu. Mungkin nanti saya update terus lah ya. Misalkan ada DC-nya, nanti saya update. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru ya. Apakah aman Bang kalau kita galbay? Kalau buat saya aman sih, yang penting teman-teman itu mental kalian kuatin, itu aja sih. Nggak ada yang nggak aman, aman semua. Kalau saya bohong kalian bisa cek video-video saya. Wah abang ini cuman bicara aja. Kalian cek kalau ada yang neror pasti saya telepon. Kalian bisa cek video-video saya, DC yang sering neror. Saya kerjain. DC yang sering nakut-nakuti saya kerjain. Ya. Pokoknya kalau nggak percaya cek. Itu video-video seperti itu buat apa Bang ya? Buat nguatin mental teman-teman di luar sana gitu. Biar oh iya abang ini nggak takut kayak gini. Biar teman-teman itu kuat mentalnya seperti itu. Jadi intinya untuk aplikasi ini nggak ada sebar data. Makanya buat teman-teman yang telat bayar nggak usah takut, hadapi aja. Cuman resikonya itu diteror, ditakut-takut itu aja sih. Ya. Apakah perlu kita balas Bang? Ya tergantung teman-teman. Kalian mau balas apa enggak? Saran saya nggak usah biar nggak panjang. Kalian balas nggak ada uang ya percuma kan. Seperti itu. Diamin aja. Ya. Jangan kalian blokir. Kalau kalian merasa nggak nyaman, kalian ganti nomor. Itu aja saran saya. Masalah DC gimana? Ya kalau dari saya DC nggak ada sih untuk aplikasi pinjam Yuni. Nggak ada. Kalau teman-teman lihat video-video saya itu nggak ada yang didatangi kan. Makanya setiap aplikasi yang saya bikin konten, bikin video, itu misalkan ada DC yang datang ke rumah, saya infokan buat teman-teman. Nah, jadi intinya cuma di teror itu aja sih. Nantikan video-video selanjutnya dari channel saya teman-teman ya. Nanti saya update lagi untuk aplikasi pinjam You ini. Ini sudah telat 1 mingguan lah ya kurang lebih. Nanti setiap 5 hari atau 1 minggu saya update lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ini masukan buat teman-teman yang baru telat, pengen tahu resikonya seperti apa. Oke, terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.